Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Kemarin saya sudah memberikan materi tentang sistem pendingin. Ini penjelasannya ya. Jadi sistem pendingin dalam mesin kendaraan adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menjaga supaya temperatur mesin dalam kondisi yang ideal. Nah, kondisi ideal pada mesin yaitu pada temperatur suhu 80 derajat Celcius. Kalau misalkan lebih dari 80 derajat Celcius, mesin bisa dikatakan overheat atau mesin terlalu panas. Jadi mendinginkan mesin agar mesin bekerja pada temperatur kerjanya agar tidak mengalami overheat ya. Nanti saya akan jelaskan akibat overheat atau penyebab overheat yang lain. Jadi layaknya manusia, sepeda motor ketika panas itu perlu dilakukan pendinginan ya. Misalkan kalau kita lihat gambar di samping ada anak laki-laki yang kepanasan ya, dia harus membutuhkan pendinginan, sama halnya dengan mesin. Overheat adalah suku kata dari bahasa Inggris yang apabila diterjemahkan akan memberikan dua kata, yakni over berlebih dan heat panas, sehingga bisa dikatakan overheat adalah suatu kondisi yang mengalami panas berlebih pada mesin. Apa akibatnya? Ya, pertama panas yang berlebih juga akan berikat buruk terhadap mesin itu sendiri. Akibatnya antara lain sebagai berikut. 1. Kerusakan seal yang memicu terjadinya kebocoran oli ya. Seal adalah komponen perapat antara dua komponen yang saling terhubung. Biasanya seal ini terbuat dari karet, namun sewat karet akan rusak apabila dipanaskan secara berlebihan. Yang pertama akan adanya kerusakan pada seal-seal yang ada pada mesin ya. Dimana seal-seal ini terbuat dari karet ya. Karet kalau misalkan kena panas itu akan lumer ya. Jadi jika karet tersebut mengalami mengalami overheat atau mesin mengalami overheat, maka seal-seal yang ada di mesin akan lumer ya, akan rusak ya, sehingga nanti akan terjadinya kebocoran oli, di mana seal tersebut fungsinya sebagai perapat antara dua komponen yang mencegah oli keluar dari mesin. Nah, kalau sealnya rusak berarti nanti akan terjadi kebocoran oli ya, yang membuat volume olinya nanti terus berkurang karena olinya selalu keluar, selalu bocor. Jadi volume olinya selalu berkurang ya. Yang kedua, melelehkan komponen berbahan plastik di sekitar mesin. Ya, mobil atau motor saat ini sama aja, hampir semuanya menggunakan teknologi elektronik, khususnya sepeda motor di atas tahun 2000 ya sudah menggunakan elektronik. Ada di sistem pengapian ada CDI, sekarang injeksi ada ECU ya, semua basisnya adalah elektronik. Dan di situ pasti banyak menggunakan kabel-kabel sensor ya. Kabel ini terbuat dari karet dan mendapatkan pelindungan plastik. Selain itu pada sensor juga terdapat komponen yang mudah meleleh, tepatnya pada soket sensor, sehingga panas berlebih pada mesin berpotensi melelehkan semua komponen berbahan plastik di dekat mesinnya. Jadi overheat ini nanti akan merusak kabel-kabel sensor, kabel-kabel sistem yang lain ya, yang menempel pada mesin. Nah, ini sungguh bahaya ya. Jadi kabel-kabelnya akan leleh ya. Kemudian sehingga nanti mungkin ada kerusakan atau membaca sensornya, pembacaannya error. Itu yang kedua. Yang ketiga, mesin mogok akibat pemuaian komponen. Nah, sifat logam akan memuai apabila terkena panas. Semakin tinggi panas yang diterima, maka akan semakin besar pula pemuaian yang terjadi pada logam. Pada mesin, hampir semua komponen vital terbuat dari mesin. Contohnya piston, blok silinder, poros engkol, ya, ada katup, ya, ada camshaft dan lain-lain. Apabila terjadi overheating, maka blok mesin akan memuai sehingga diameter blok silinder akan mengecil. Lalu piston juga akan memuai sehingga diameter piston akan membesar. Nah, ini yang kita sering sebut gancet mungkin ya. Kalau misalkan di bahasa di kita akan terjadi gancet kalau overheat, terlalu panas dia akan
logam akan memuai ya, sehingga akan piston dan silinder akan mengalami gancet. Yang selanjutnya penyebabnya ya, penyebab terjadinya overheat, kipas pendingin mati. Nah, kipas pendingin mati bisa kipasnya yang mati, bisa relaynya yang mati, atau termosensor atau sensor yang berfungsi menganalisa suhu coolant. Nah, jadi kipas radiator itu hidup ketika dia mendapatkan jadi gini, sensor membaca suhu coolant, suhu air pendingin panas ya, panas di atas 80 derajat Celcius, sehingga termosensor melaporkan ke CDI atau ECU ya, mengatakan bahwa air coolantnya panas, sehingga ECU atau CDI akan memerintahkan kipas untuk berputar untuk mendinginkan radiator. Yang kedua, air radiator habis. Nah, ini yang sering jarang kita perhatikan, air radiator habis. Dimana padahal ada pengecekan di reservoir tank atau tangki cadangan ya. Biasanya di bawah itu ada upper lower ya, kita dicek saja di reservoir tank, atau paling mudah ketika mesin dingin kalian cukup buka tutup radiator ya. Tapi jangan membuka tutup radiator ketika dalam keadaan panas ya. Jadi membuka tutup radiator adalah pada saat keadaan mesin dingin. Ada sumbatan pada saluran air pendingin. Nah, ada sumbatan mungkin kotoran atau kerak-kerak yang rontok dan lain-lain ya, yang mengakibatkan sirkulasi air pendinginnya tidak lancar. Oli mesin yang habis ya. Oli mesin yang habis, volumenya yang berkurang, atau kualitas olinya yang sudah jelek ya, misalnya 1 tahun nggak diganti ya. Kemudian oli mesin yang habis karena mungkin bocor, yang akibatnya dari sil-sil tadi yang meleleh sehingga bocor. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya overheat gitu. Sistem pendinginan sepeda motor ada 3, yaitu sistem pendingin udara, ada sistem pendingin air atau coolant, dan sistem pendinginan oli. Nah, sistem pendingin udara alami ya, udara mengalir melewati mesin-mesin dan melakukan pendinginan sewaktu sepeda motor berjalan. Sirip-sirip pendingin di blok silinder dan kepala silinder berfungsi untuk memperluas bidang pendinginan. Nah, jadi kalau misalkan kalian pernah lihat seperti ini ya, di gambar ini. Nah, ini adalah sistem pendingin udara alami. Jadi di sebelah kanan kirinya mesin itu ada sirip-sirip ya. Sirip-sirip itu berfungsi untuk mensirkulasikan udara ya, udaranya disirkulasikan ke mesin ya di situ agar mesin mendapatkan pendinginan. Nah, jadi untuk sepeda motor yang menggunakan sistem pendingin udara alami ya, ini jangan sampai sirip-sirip di mesin ini kotor ya. Kalau kotor dia akan menghambat sirkulasi pendingin, sirkulasi udara, sirkulasi angin, sehingga dia tidak bisa memaksimalkan sistem pendinginan. Makanya di sirip-sirip ini harus sering dibersihkan dan tidak boleh kotor ya, biasanya banyak tanah atau lumpur atau apapun yang nempel di sirip-sirip ini. Yang kedua, sistem pendingin udara paksa ya. Jadi ini sistem pendingin udara paksa, modelnya ada kipas ya, kipas ya. Terus kipas menyedot udara dari luar, kemudian dihembuskan, dipaksakan, dialirkan ke mesin ya, ke sirip-sirip mesin. Jadi double, di sistem pendingin udara paksa ada kipasnya dan ada sirip-sirip pendinginnya ya. Cuman untuk penggunaan sistem pendingin udara paksa ini itu ditambah kipas ekstra. Nah, biasanya digunakan pada motor-motor matic. Kalau motor matic depan mesin itu kan tertutup plastik ya, cover body. Jadi nggak bisa angin langsung mendinginkan mesin, sehingga menggunakan bantuan dari kipas untuk memaksa angin melewati sirip-sirip pendingin mesin. Selanjutnya ada sistem pendingin air atau coolant atau radiator. Nah, ini contohnya di samping. Kalau mungkin udah paham, udah sering melihat ya, sistem pendingin radiator atau coolant. Nah, di radiator
Ini di sini ada reservoir tanknya, tinggal dicek airnya berada di lower atau upper. Ya, jangan sampai berada di bawah garis lower dan tidak boleh sampai di atas upper. Nah, prinsip kerja sistem pendingin adalah panas dari hasil pembakaran bahan bakar dan udara dalam ruang bakar dan silinder sebagian diserap oleh air pendingin. Setelah melalui dinding silinder, kemudian dirambatkan menuju water jacket. Panas tadi kemudian terbawa oleh aliran air pada water jacket. Besarnya panas yang dihasilkan dari ruang bakar harus mampu diserap secara efektif oleh sistem pendingin. Nah, jadi nanti saya akan jelaskan komponennya ya, yang kemarin saya lampirkan di materi. Jadi di sistem pendingin ini, atau nanti mungkin saya berikan videonya sambil saya menjelaskan, karena ketika saya menjelaskan hanya gambar seperti ini kurang efektif ya. Jadi nanti kita di pertemuan selanjutnya akan membahas yang menggunakan video atau gambar berjalan aja biar enak menjelaskannya, dan kayaknya lebih mudeng kalau saya menjelaskannya seperti itu. Oke, mungkin hari ini cukup seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.